pujian ini dengan hati yang luar biasa. Yes, Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagaimana ada yang terberat, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, setiap Tuhan sungguh sempurna. Jalan-jalanmu Tuhan, bagaimana ada yang berat, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi. Mari bawa dengan lebih lagi pujian ini. Haleluya. Timurlah tanah yang
tentram, kami Yesus kembali. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Mari kita bergembira untuk hari ini untuk menyembah nama Tuhan. Haleluya. Purna Balia, Tuhan ampunannya. Amen.
Ya, saudaraku, saya udah beberapa hari lalu saya berikan satu judul tema tentang penjaga, Bapak Ibu, karena sedang viral di sebuah media sosial tentang kodam. Ya, mereka tulis nama, nanti kodamnya akan muncul ada 2, ada 1, ada 0, Bapak Ibu. Tapi dengar baik bahwa orang percaya punya kodam di atas segala kodam. Amin. Amin. Siapa kodam kita? Pertama Yesus, kedua ada malaikat, yang ketiga ada Roh Kudus. Itu penjaga kita. Kodam itu punya pengertian pengawal atau penjaga atau pembantu. Sudah tahu bahwa hidup kita memang secara mata kita di dunia ini, tapi ada dunia lain atau dunia roh, Bapak Ibu. Kita juga harus percaya hal itu, bahwa dunia roh itu ada. Ya, dunia roh itu ada, memang benar-benar ada. Dan yang menjaga kita memang tidak kelihatan, tapi itu benar-benar ada. Itu benar-benar terbukti. Itu benar-benar fakta. Karena mereka bersifat roh, baik Tuhan, baik malaikat, baik Roh Kudus. Dan hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus atau Roh Yesus yang menjadi kodam kita, yang menjadi penjaga kita, yang menjadi pengawal kita, yang menjadi pembantu kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita buka kitab Yohanes pasal 14 ayat 16, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 16. Ini ayat yang sudah kita pernah sering baca ya. Saya mau akhiri tentang khotbah tentang penjaga di Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Saya percaya setiap kita hari ini hadir itu karena Roh Kudus mendorong kita ya. Yohanes 14 ayat 16. Pak Srip sudah mulai ada kemajuan ya. Bisa sih. Sekarang nyanyi, nanti di depan BL Pak ya. Luar biasa ya. Memang saudaraku, saudara yang apa itu karena kuasa Roh Kudus yang mendorong saudara. Biasanya kalau orang-orang yang tidak ada Roh Kudus biasanya masa bodoh lah, ika-ika lah. Yang masih muda-muda yang maju, tapi jadi tidak. Tua muda anak-anak semua penuh dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Yuk kita baca sama ayat ini. Yohanes 14 ayat 16. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi kita ganti nama kamu, itu nama kita masing-masing. Saya suka hal ini Bapak Ibu, karena itu kita penuh dengan kuasa mengatakannya ya. Kata kamu ganti nama kita masing-masing ya. Ya pokoknya ada yang mumu pokoknya, yang mumu. Dia ganti nama kita masing-masing. Sudah siap? Jit ngisam. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu supaya Ia menyertai aku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia berjanji kepada orang-orang percaya, terutama kepada murid-muridnya, supaya ada penolong yang menyertai murid-murid. Penolong Bapak Ibu, kalau saya cari dalam terjemahan lain, terutama dalam terjemahan versi bahasa Inggris ya, bukan sok-sok bahasa, tapi harus belajar Bapak Ibu ya. Itu ada kalimat yang kalau tadi di King James Version itu ditulis comforter atau pembela. Dalam terjemahan English Standard Version itu helper atau penolong. Kalau dalam terjemahan New International Version dan New Living Translation itu tulis advokat atau pengacara. Kalau dalam terjemahan komplit Davis Bible itu konselor atau konseling. Roh Kudus itu Bapak gunanya Dia mengkonseling kita. Dia menjadi helper, Dia penolong kita. Bahkan advokat atau pengacara atau pembela kita. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus meninggalkan kita naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tidak dibiarkan begitu saja. Tapi orang-orang percaya ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Memang tidak kelihatan, tapi benar-benar ada.
roh di dalam terjemahan bahasa Yunani tulis pneuma atau udara atau angin. Udara ini tidak kelihatan, tapi nyata, tapi ada. Kalau kita bilang mana udara tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Sama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dia pneuma, dia roh, dia angin, dia udara, tapi dia nyata ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Dialah penolong kita, dialah penjaga kita, dialah pengawal kita, dialah pembela kita. Yang mengerti katakan amin. Saya minta tolong 4 orang. Saya minta Pak Taruli, Pak Nondang, Pak Aloy, dan Santi maju ke depan. Ayo. Ayo. Jadi kalau bicara malaikat itu harus besar badannya, Bang. Kalau tidak mau malaikat kecil, Bang, ya. Harus besar badannya. Malah jadi iblis, Pak. Iya. Halo, temannya sempit Bapak Ibu ya. Ini malaikat dan Roh Kudus Bapak Ibu. Santi itu manusia. Malaikat yang Ya, Santi itu manusia. Bisa. Nah. Maaf Pak. Ini iblis Bapak Ibu. Pengganggu, ya pendakwa. Jadi kalau dan nunjuk jemaat kan nggak enak Bapak Ibu. Jadi kalau sama teman-teman kan minta maaf dulu, minta maaf. Ya ada apa? Tapi ingin setannya. Jadi Bapak Ibu, supaya kita mengerti dengan gampang Bapak Ibu, Yesus memberikan kita penolong. Ya, saya kasih gambar Pak Taruli. Ya, dia Roh Kudus Bapak Ibu, yang siap sedia untuk menjaga Santi atau pembela Santi. Jadi dia juga, Tuhan juga suruh ada malaikat yang menjaga manusia, malaikat yang benar, bukan malaikat jahat. Ya, jangan jahat loh. Malaikat yang benar Bapak Ibu. Dan kenapa manusia harus ada pembela, harus jadi penolong? Karena ada apa? Roh Kudus. Paloy. Ada paloy. Tidak enak nyebut. Ada Pak Aloy. Ya, ada yang mendakwa Bapak Ibu, yang selalu mendakwa manusia, ya selalu menyalahkan manusia. Padahal santu udah percaya Yesus, udah ada penolong. Ketika iblis menggoda Santi, mengganggu Santi atau mendakwa Santi, Roh Kudus siap membela Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dia siap menolong. Itu gunanya supaya apa? Supaya Santi tetap di dalam kebenaran. Apapun yang terjadi, Roh Kudus harus siap siaga. Maka juga harus ada. Dan tapi Santi sebagai manusia, ingat, jangan tergoda sama paloy. Ya, jangan sampai si ibu tunggu udah Santi nggak usah ke gereja, nggak usah soncin Yesus. Wah, ini Santi harus benar-benar mengerti bahwa mana kebenaran, mana yang tidak benar. Tapi Roh Kudus yang siap menolong kita. Pasti Roh Kudus bilang. Pasti Roh Kudus akan bilang, jangan Santi, tetap percaya kepada itu tugasnya Roh Kudus. Mengerti Bapak Ibu? Mengerti? Nah, saya ambil satu contoh lagi. Kita buka kitab Roma. Ya, bentar loh. Nanti dapat hadiah nanti. Roma pasal 8. Ayo kita buka kitabnya Bapak Ibu. Roma 8. Ya, Roma 8 ayat yang ke-26 Bapak Ibu. Ya, sebentar ya. Roma 8 ayat 26. Ya sudah ketemu? Ayo kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu. Roma 8 ayat 26. 1, 2, 3. Demikian juga kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan Tuhan yang tidak bisa diucapkan. Terus 27.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Di sini berkata bahwa demikian juga. Kamu bang, ayo. Oh, piringnya habis. Halo. Ah, Bu, kebanyakan tuh, Bu. Sedikit ya. Kristina pakai nasi ya. Hah? Ada orang di rumah, Bu. Ada orang di rumah.